Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aya Nufus dapat kembali hadir menemani Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari informasi 2 rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar hingga meledak. Kuat dugaan ada indikasi bahwa salah satu rumah menimbun BBM subsidi. Detik-detik rumah terbakar hingga meledak terjadi di Desa Panggautan, Kecamatan Ratang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, terekam kamera warga. Rumah tersebut diketahui menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Kebakaran dipicu saat 2 pelaku mengoplos BBM sambil merokok. Percikan api dari rokok menyambar tumpukan drum berisikan BBM. Kebakaran juga menyebabkan 2 rumah warga di sebelahnya ludes terbakar. Petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 2 jam. Meski terbukti 2 pelaku melakukan tindak pidana, namun hingga kini polisi belum tetapkan tersangka dan lakukan penahanan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke dalam jalan curam di Lembah Sereali, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 6 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Sereali menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Sereali, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pemirsa, pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui 2 anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok
dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kenapa sifatku? Kenapa? Nah, kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Kenapa sifatku? Nah, kenapa sifatku? Itu sifat karena bilang kenapa bisa tidak ada uang, jelas Mas tadi bilang. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita. Diduga dipicu masalah pekerjaan, oknum tersebut tampak emosional dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Sebelum itu video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video, cuman dia mau rampas itu HP. Saya kasih gini HP, terus kena dada saya, itu juga saya keberatan di situ. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Dari rekaman CCTV terbaru, seorang penjaga kos bolak-balik mengintip kamar korban dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain melalui ponsel. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim juga akan memberi petunjuk teknis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang, terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak 2 personal Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Kapolri meminta pemirsa polisi yang terlibat kasus hukum agar diproses, dipecat, dan dipidanakan. Dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama.
Ya, sementara itu pemirsa, dua anggota Polri yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam dua pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu sudah masuk. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Ya, fakta-fakta baru terungkap pemirsa dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang bersama saya Ayan Nufus. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, penggugat bisa dijerat pidana karena dinilai telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi, kumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia atau petisi ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu
fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua, penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata atau incumbit probatio. Siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi naik penyidikan. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini, pemirsa, dan ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini dan berikut diantaranya. Yang pertama, pemirsa, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi yang serupa yang naik tahap penyidikan, sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Roy Suryo sebagai terlapor dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku siap jika dijadikan tersangka asalkan polisi bersikap profesional. Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah, kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, antara 32, 35. Lalu kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang Dian Sandi itu harus diperiksa duluan lagi, harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah, dan dialah yang masuk di pasal 30 dan 35 karena dia mengupload KIJ, mengupload dokumen elektronik yang sebenarnya dokumen itu tadi adalah analog, kemudian foto, kemudian dia potret, tapi fotonya juga miring sehingga ubah itu dan dia mentransmisikan upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah si elektronik itu, Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap untuk melakukan semua prosesnya, dan nanti dengan anjuran nanti dari para hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal itu. Pada intinya, Mbak, dengan meningkatnya kepenyidikan sebenarnya ada beberapa hal, ya, beberapa poin, yaitu pertama, apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup, ya, alat bukti awal masih, ya, sifatnya, sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi, ya, tadinya kan masih alat bukti yang awal, ya, nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya, ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu, ya, dalam lidik, lebih kurang begitu. Jadi menurut saya, ya, kita tunggu saja proses penyidikan dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel, dan transparan agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah
orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita mengharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi, sebenarnya yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Selain terancam jadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS juga dilaporkan oleh mantan Wakil Menteri Desa sekaligus Ketua Sedulur Jokowi Paiman Raharjo. Ya betul, jadi tanggal 11 ya, tapi sudah hampir jam 12, berarti tanggal 12 Juli 2025 kami bersama kuasa hukum yaitu Dr. Farhad Abbas bersama tim resmi melaporkan empat tokoh yaitu Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Pitor. Nah, tuduhan yang kita sangkakan adalah penyebaran berita bohong, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan. Nah, tentunya langkah ini kami lakukan karena sangat terpaksa sekali. Karena saya orang yang sangat didolimi, difitnah, padahal kami tidak tahu menahu, dituduh mencetak ijazahnya Jokowi. Padahal kalau kita berpikir secara waras, bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah yaitu UGM, dinyatakan asli, kemudian dijelaskan oleh teman-teman kuliahnya ya asli, kemudian dijelaskan 2 kali oleh Baris Krim Polri asli, tapi masih ngotot menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu dan dibuat oleh Profesor Paiman. Nah, ini menghancurkan karakter dan nama baik saya, bahkan karir saya jadi terganggu. Oleh karena itu, dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh orang-orang jahat ini segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, proses hukum, dan dihukum. Sementara itu, pemirsa, politisi PDI Perjuangan Andi Wijayanto mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat pendaftaran sebagai capres pada 2014 lalu. Saat itu, KPU pun menyatakan berkas Jokowi sah dan lengkap. Saat itu, saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ, dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2004. Anda kembali di iNews Siang bersama saya Ayan Nufus. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah, saudagar minyak Riza Khalid tengah diburu Kejaksaan Agung. Riza Khalid diduga berada di Singapura dan hingga kini belum ditetapkan sebagai DPO. Gerak cepat Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina patut diacungi jempol. Setelah menetapkan 9 tersangka 24 Februari lalu, Kamis malam Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka baru, salah satunya Riza Khalid. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Nama Riza Khalid bukan pemain baru dalam lingkaran bisnis minyak dan gas. Ia bahkan dijuluki The Gasoline Godfather. Bisnisnya menggurita dari pedagang minyak bumi hingga industri minuman. Pada 2015, kekayaan saudagar minyak itu mencapai 6,6 triliun. Namun di balik pundi-pundi kekayaannya, nama Riza Khalid tidak pernah lepas dari dugaan berbagai kasus korupsi besar di negeri ini.
Dari dugaan markup pembelian pesawat, permintaan saham Freeport hingga skandal mafia migas di Petrol. Tidak seperti tersangka lain yang berujung bui, Riza Khalid kerap lolos dari jerat hukum. Hingga akhirnya Kamis lalu ia menyusul sang anak Kerry Ardianto Riza menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Berbeda dengan nasib sang anak atau tersangka lainnya sudah dibui, Riza justru masih melenggang bebas. Diduga ia sudah kabur ke Singapura. Yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, ya. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga berada di luar negeri, hingga kini Kejagung belum menetapkan Riza Khalid sebagai DPO. Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita tunggu saja apakah Kejagung berhasil membawa pulang Riza Khalid atau saudagar minyak ini kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza Khalid dan putranya Kerry Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, ya. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura, ya. Kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Kerry Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memastikan Riza Khalid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Pihak Kejagung akan melihat terlebih dahulu perkembangan proses penyidikan. Jika misalnya yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka beberapa kali secara patut menurut hukum acara tapi tidak mengindahkan, maka penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Nah, tapi kan kita belum tahu. Seandainya misalnya penyidik dalam waktu ke depan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan lalu hadir, ya kan? Nah, jadi itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya. Nah, ini kan baru kemarin malam, ya. Jadi ya tentu penyidik kan masih menyusun rencana-rencana aksinya. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar pemirsa membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pemirsa, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Selanjutnya, penyimpangan dalam sewa kapal. Yang kelima adalah penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM.
Dan yang keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Penyimpangan berikutnya adalah dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar. Lalu siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Khalid, pemirsa? Dan berikut informasinya. Muhammad Riza Khalid atau yang dikenal sebagai Riza Khalid lahir tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak. Salah seorang putranya bernama Muhammad Keri Adrianto yang lebih dulu jadi tersangka dalam kasus minyak. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapat julukan The Gasoline Godfather. Sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor, mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia tahun 2015. Viral di media sosial, pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay selama 10 jam. Ya, kita pajak ke Bapak, ke tweet ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya, kalau sambungkan Pak, sambungkan. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Bandara Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu tak merespon dan hanya berusaha menenangkan sang mantan gubernur serta penumpang lain. Karena emang saya tanya sekali lagi dengan bahasa. Selain itu, pemirsa, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama, sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Maskapai Superjet Air minta maaf, pemirsa, setelah diprotes mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang. Direktur Utama yakni Super Airjet Ari Azhari ini mengatakan penerbangan rute dan Pasar Cengkareng yang hendak ditumpangi Ridwan Kamil dijadwalkan ulang lantaran alasan operasional. Ari menyebut pesawat perlu dilakukan penyesuaian rotasi dari rute-rute sebelumnya. Pihak Super Airjet juga telah memberikan kompensasi kepada para penumpang yang terdampak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah berjanji akan bertindak tegas, termasuk mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Menanggapi temuan PPATK, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar masih menelusuri temuan dan akan memberi sanksi tegas kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan. Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judul akan kita kenai sanksi. Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Asnada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak.
dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. PPATK mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri juga sudah bergerak berantas judi online dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online di bawah Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judi online sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menyebut bahwa penelusuran data penerima bansos pelaku judi online sangat mungkin dilakukan. Jika terbukti, pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan ke negaraan di Eropa dan tiba di Brussels, Belgia. Selama di Brussels, Prabowo akan menjalani sejumlah agenda penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Brussels, Belgia pada Sabtu sore waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Director General for Asia and Oceania, Francois Delhaye. Prabowo juga turut disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Andre Hadi, serta atas pertahanan KBRI, Din Haag, Kolonel Laut Rik Permadi Sobana. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Brussels, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Seperti pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, serta pertemuan dengan Raja Belgia, Philip di Istana Laeken. Sejumlah rangkaian pertemuan ini, pemirsa, diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yaitu 32% dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita. Jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Hal ini dilakukan, pemirsa, lantaran saat ini anggaran yang ada dinilai tidak cukup untuk menjalani program prioritas Presiden Prabowo. Bapak. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal, menjaga kedaulatan negara. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan perawatan personel kita. Terima kasih Bapak
Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang tahun ajaran baru, ramai orang tua siswa berburu perlengkapan sekolah. Seperti di Pasar Kaget di Jalan Cipadung, Bandung, pasar ini menjadi pilihan untuk membeli perlengkapan sekolah dengan harga terjangkau. Sejak pagi, warga antusias berburu seragam di Pasar Kaget Cipadung. Orang tua siswa membeli perlengkapan sekolah mulai dari kaos kaki, seragam SD, SMP, SMA, dan peralatan lainnya. Menurut pedagang, jika di hari biasa hanya terjual 30 potong seragam, namun pada momen hari terakhir libur panjang ini penjual dapat menjual hingga 100 potong seragam. Untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Iyung Rizky di kawasan Sukma Jaya, Depok, dan ada Ervan David di Pasar Cipadung, Bandung. Baik, kita akan ke Iyung terlebih dahulu. Iyung, selamat siang. Bagaimana suasana terkini di kawasan Sukma Jaya, Depok? Apakah sudah terlihat emak-emak yang merebut perlengkapan sekolah di sana? Baik, Ayah dan juga pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu toko di Sukma Jaya, di mana saat ini memang di hari terakhir libur sekolah sudah banyak ibu-ibu dan anaknya yang berburu perlengkapan sekolah seperti buku dan peralatan sekolah, lalu dan sebagainya. Di mana di toko ini memang sudah sejak dari kemarin sudah diserbu oleh para ibu-ibu, di mana di toko ini juga terdapat beberapa promo yang sehingga menarik para ibu-ibu untuk membeli peralatan sekolah di toko ini. Dan sudah bersama saya Ibu Yana. Ibu Yana membeli perabotan sekolah, Ibu. Iya, saya beli buku, terus beli buku, beli sampul, ya pernak-pernik yang untuk sekolah lah. Kenapa memilih di toko ini, Bu? Ya karena praktis aja. Nggak antri-antri. Lebih murah harganya? Iya, gitu. Terjangkau, murah. Ya, terjangkau. Ya, Ayah, dan memang di toko ini juga yang kemarin sudah banyak diserbu oleh para orang tua yang membeli peralatan sekolah. Dan sudah sama saya, Bang Randy. Bang, untuk antusias pembeli seperti apa nih, Bang? 3 hari kemarin tuh ya, untuk di Puncak Cabai sangat ramai sekali ya, sampai membludak juga untuk di area jual sini, dan juga yang antrian buat pembayaran juga. Oh, apa yang menjadi daya tarik di sini, Bang? Apakah yang diincer itu apa aja sih, Bang? Peralatan sekolah aja? Yang diincer banyak sekali ya, untuk ada buku tulis, terus ada perlengkapan sekolah, pulpen, pensil, penggaris, rautan, sama kertas kita lengkap banget. Jadi banyak banget yang mampir ke sini gara-gara di kita itu lengkap, murah juga kayak gitu. Dan kebetulan juga di Depok ini sendiri kita ada 7 cabang. Ya, jadi cabang Indomaret itu udah terkenal banget ya di kalangan masyarakat. Jadi yang pas belanja itu banyak banget yang ke toko ya. Kalau kenaikan pembeli ada berapa persen kira-kira? Untuk kenaikan pembeli ini dari hari-hari biasa ya ke pasar ini banyak banget, sampai perkiraan
7 sampai 80% kenaikannya ya, saking banyaknya juga, saking ramainya juga. Untuk aktivitasnya persiapan sekolah juga sih ya, soalnya besok itu udah mulai aktivitas sekolah lagi. Terima kasih Pak Randy. Oh ya, sama-sama. Dan Ayah, memang di Kota Depok sendiri besok sudah mulai MPLS, ada beberapa sekolah yang sudah mulai MPLS dan kembali ke sekolah. Dan hari ini memang perburuan peralatan sekolah masih terus dilakukan, kemungkinan bisa sampai sore atau hingga malam nanti. Kembali ke studio, Ayah. Baik, kalau di Depok sudah ramai orang tua yang memburu perlengkapan sekolah, kita akan melihat seperti apa situasi di Bandung. Sudah ada Ervan di sana. Ervan, silakan dengan laporan Anda dari Pasar Cipadung. Terakhir libur, banyak masyarakat berburu peralatan sekolah, dan salah satunya di Pasar Kaget di kawasan Jalan Cipadung, Kota Bandung. Dan puncak keramaian untuk Pasar Kaget ini terjadi pada pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk saat ini dari Pasar Kaget di kawasan Cipadung ini sudah pengunjung, dan di mana saya berada di kawasan Jongko Raja di kawasan Pasar Cipadung ini, dan kita akan berbincang dengan salah satu pedagang di Pasar Cipadung ini. Selamat siang Mas, namanya Mas? Selamat siang juga, saya Janto dari Pasar Cipadung. Nah, Mas, ini gimana Mas untuk penjualan hari ini sendiri Mas? Ya, Ervan, boleh mungkin untuk earphone-nya diperbaiki agar suaranya lebih terdengar dengan jelas. Boleh di-unmute, Ervan? Boleh dibuka audionya? Ervan, boleh. Kenapa sih masyarakat saat ini sendiri lebih memilih berburu seragam di Pasar Kaget, Mas? Ya. Berburu di Pasar Kaget ini sangat murah dan terjangkau dengan harga-harga yang murah. Mas, ini gimana Mas penjualan, ada kenaikan nggak Mas? Untuk kenaikan alhamdulillah sampai 3 kali lipat sampai 5 kali lipat. Biasanya ngejual berapa Mas hari-hari biasa? Kalau di hari biasa kita dijual di harga 125, sekarang alhamdulillah agak menaik jadi 130 per pieces ya. Oke, makasih ya Mas untuk informasinya. Dan itulah wawancara kami dengan salah satu penjual demikian. Dan meski mengalami penurunan pembeli di siang hari ini sendiri, namun keuntungan dari para pedagang ini naik 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa, di mana pada esok hari sendiri Kota Bandung sudah melaksanakan MPLS dan juga sebagian sekolah sudah melaksanakan hari sekolah biasa. Demikian Ayah yang dapat kami sampaikan. Baik, di 2 tempat ini sepertinya sudah ramai dan juga ada potongan harga ya untuk perlengkapan sekolah anak-anak ini. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang masuk tahun ajaran baru, sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa, seperti sekolah dasar di Mandailing Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa. Bahkan di Pandeglang, Banten ada 1 sekolah dasar yang tidak memiliki siswa baru. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC dulu, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau
buang air kecil atau buang air sana harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampaknya kita ini? Daerah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5 untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger, tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang penjual es keliling di Ponorogo, Jawa Timur bernama Afan viral di media sosial usai rumahnya sempat dikira toko piala. Afan yang tumbuh di keluarga sederhana diterima di Institut Teknologi Bandung ITB lewat jalur prestasi. Serius Pak, sebanyak ini pialanya? Ya Allah Bu, itu sih urus piala. Kirain kan ini toko piala. Inilah rumah sederhana tempat Afan Ferdiansyah Hilmi tinggal di Jalan Bali, Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur. Siapa sangka di rumah berukuran 6 x 10 meter ini, ratusan piala dan piagam berjejer rapi. Semuanya buah kerja keras Afan, putra sulung dari Eko Yulianto dan Umi Latifah, yang baru saja diterima di Institut Teknologi Bandung lewat jalur prestasi. Sehari-harinya sang ibu berjualan minuman ringan di depan sebuah sekolah, sementara ayahnya berjualan es kocok di alun-alun Ponorogo, terkadang keliling kampung dan sekolah dasar. Meski dari keluarga sederhana, prestasi Afan luar biasa. Sejak kelas 2 SD sampai kelas 3 SMA, Afan langganan juara kelas. Afan juga tidak pernah ikut les atau bimbingan belajar. Ia terbiasa belajar dan membaca buku di rumah. Meski hanya pedagang kecil, orang tua Afan tak pernah menghalangi semangat anaknya untuk terus berprestasi. Nggak ngira sama sekali, Mas. Udah kayak daftar, nyetor, terus kayak cuma berdoa aja, kayak lolos, alhamdulillah. Kalau nggak lolos ya udah. Gitu. Yang pernah ikut lomba dagangan di sana, terus kayak saya lihat langsung kondisi ITB, kayak gimana itu ITB, kayak sebagus itu. Saya pengen ke sana, kayak harus bisa ke sana. Itu kayak udah saya bertekad dari kelas 10 itu udah kayak ngejar nilai terus biar kayak minimal nilai saya bagus, terus punya prestasi di sana biar bisa nyoba SNBP di sana. Saya tidak pernah sampai ke situ, cuma itu coba-coba saja ke ITB itu. Kebetulan lolos, saya doa mudah-mudahan anak ini tembus dengan apa yang dia cita-citakan gitu aja. Kenapa? Pesimisnya kenapa Bu? Karena kondisi ekonomi atau? Iya, karena masalah ekonomi saya semua karena Ketekunan dan perjuangan Afan menjadi inspirasi untuk terus mengejar mimpi di tengah keterbatasan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Melly Mike siap tampil dalam festival Pacu Jalur setelah lagu Young, Black, and Rich viral di media sosial. Melly Mike akan menyaksikan langsung Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Setelah viral Aula Farming di media sosial, tarian Pacu Jalur yang dibawakan oleh Ryan Arkadika menarik perhatian dari berbagai kalangan di dunia. Bahkan rapper Amerika Serikat Melly Mike akan hadir ke festival Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang.
Melly Mike mengaku siap membawakan lagunya dan ikut melestarikan budaya Riau yang mendunia tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau membenarkan kedatangan pencipta lagu yang Black and Rich tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Melly Mike. Insya Allah dia hadir tanggal 17 sudah datang ke Riau dari Amerika. Ya itu sudah kita dan dia udah minta tolong cari travel dan kita kasih travel dan mereka udah kontak, udah beli tiket juga. Ya alhamdulillah lah, ini beberapa influencer yang hadir dan itu apalagi kalau dia yang udah nyiptakan lagu hadir kan tentunya itu bisa ditonton berapa juta orang. Pemprov Riau kini telah mempersiapkan layanan khusus bagi pegiat media sosial dari luar negeri demi memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan mereka ke Riau. Festival Budaya Pacu Jalur akan digelar selama 4 hari dari 20 Agustus hingga 24 Agustus mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di AI Siang bersama saya Pram Senjaya dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Pekan Raya Jakarta segera berakhir hari ini. Di hari ini masih ada berbagai agenda hiburan dan pertunjukan yang bisa dinikmati pengunjung jelang penutupan PRJ tahun ini. Ya pemirsa, di akhir pekan hari ini yang bertepatan dengan penutupan Pekan Raya Jakarta buka sejak pukul 10 pagi tadi. Di hari terakhir masih ada berbagai agenda hiburan dan juga pertunjukan yang bisa dinikmati pengunjung menjelang penutupan PRJ 2025. Acara puncak akan digelar malam nanti yang diikuti dengan pengundian grand prize dari para pengunjung. Tidak hanya sejumlah promo potongan harga pemirsa, di hari terakhir nanti juga akan menghadirkan musisi tanah air. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Jen Cahyani langsung dari Jakarta Fair 2025 di kawasan Kemayoran, Jakarta. Halo, selamat siang Jen, bagaimanakah suasana hari terakhir di PRJ? Apakah ada yang menarik di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, betul sekali di hari terakhir Jakarta Fair Kemayoran ini di G-Expo Kemayoran. Tadi saya sudah datang sejak pukul 10 pagi dan kebetulan hari terakhir ini dibuka dari pukul 10 pagi sampai 11 malam nanti. Nah, Pram dan juga pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasananya, saya mau ajak Anda untuk kita jalan-jalan lebih jauh ke sana untuk melihat keramaian di Jakarta Fair Kemayoran 2025 yang hari ini merupakan hari terakhir, di mana di sini nanti akan ada konser juga ya Pram dan juga pemirsa. Kemudian banyak sekali tenan-tenan atau stand pameran yang hari ini masih buka ya. Di hari terakhir semakin ramai ya Pram dan juga pemirsa, ada 1.500 lebih booth pameran di Jakarta Fair Kemayoran ini. Nah, saya tapi penasaran ya Pram dan juga pemirsa, mungkin kita bisa tanya nih sama pengunjung yang di sini kebetulan lewat. Halo Ibu, boleh minta waktunya sebentar untuk live di iNews? Wah, boleh dong. Siapa namanya Ibu? Jadi nanti kakakku jalan jauh lagi Mbak. Gak mau, sebentar aja. Siapa namanya? Namanya Tri. Ya, dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Ini dari jam berapa ini? Baru datang aku kayak setengah 11-an tadi deh nyampe. Belanja apa aja? Mau belanja apa aja hari Belum ini? belanja, baru beli es krim. Oh, baru beli es krim. Tapi hari-hari sebelumnya ke sini juga? Enggak, memang kita itu apa namanya nunggu momen terakhir kan, biasa banyak diskon ya. Mama dong, tahu. Mau memburu diskon ya? Iya, kalau harga normal nggak usah ke PRJ kan, ya kan? Tapi tahun-tahun sebelumnya memang kalau ada PRJ itu selalu datang ya? Enggak sih, tergantung aja. Kalau lagi ada momennya, maksudnya ada waktunya datang, nggak harus yang itu kan. Kayaknya kalau tiap tahun kayak nanti bosen ya, udah sering kan, jadi ini aja gitu. Nonton konser juga nggak? Enggak kayaknya, soalnya bawa baby, bawa ponakan. Oh gitu. Kira-kira nanti yang mau dicari nih, yang mau dibeli apa sih? Biasanya kalau kita beauty ya, pertama kecantikan, terus sepatu, terus produk rumah tangga ya, sama titipan suami ya, helm gitu. Itu aja sih Mbak. Oke. Semangat
dan selamat berbelanja. Oke, terima kasih. Nah, itu dia Pram dan juga pemirsa. Memang semakin siang semakin ramai ya. Dan tadi antrian di depan juga bahkan dari sebelum pintu dibuka, sebelum pukul 10 sudah ramai, sudah mengantri yang ingin masuk ke Jakarta Fair Kemayoran ini. Nah, mungkin saya akan berburu pengunjung lagi untuk ditanya seperti apa sih antusias mereka datang ke Jakarta Fair Kemayoran ini, karena bahkan dari hari-hari sebelumnya pun banyak sekali para pengunjung ini yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, namun dari luar daerah atau daerah lain yang mereka ini penasaran seperti apa sih acara pameran terbesar se-Asia Tenggara ini. Nah, ini memang kalau bisa dilihat ya semakin ramai. Ini mungkin selamat siang, Mbak. Dengan siapa? Boleh minta waktunya sebentar? Dengan Puri. Ya. Mbak, ini sudah belanja apa aja nih? Oh, udah banyak ini. Ada tas. Dari apa ini, Mbak? Tenggo. Ya, jajan-jajan, ciki-ciki, murah-murah di sini. Nah, ini biasanya memang suka ke PRJ ya untuk belanja? Suka, ya. Nah, ini mau memburu apa lagi nih, diskon-diskon? Udah cukup. Sekarang mau cari bakso apung. Selamat berbelanja ya, Mbak ya. Nah, itu dia Pram dan juga pemirsa. Kalau kita lihat memang banyak sekali juga pengunjung yang berniat ke sini, datang ke sini untuk berbelanja. Bahkan mereka sudah membawa tas-tas yang besar, kemudian koper, bahkan juga Pram dan juga pemirsa, karena mereka bersiap untuk berbelanja, karena di sini banyak sekali diskon, potongan harga yang tentu saja hanya 1 tahun sekali nih Pram dan juga pemirsa. Karena di tahun ini Jakarta Fair Kemayoran ada di tanggal 19 Juni sampai hari ini 13 Juli 2025. Ini hampir 1 bulan eventnya, dan ini tentu saja dimanfaatkan masyarakat Jakarta maupun dari luar Jakarta untuk berbelanja, untuk menghabiskan uang mereka, untuk mencari, memburu potongan-potongan harga diskon yang ada di sini, mulai dari makanan, kemudian otomotif, fashion, kemudian lain-lain sebagainya yang semuanya serba ada di Jakarta Fair Kemayoran ini. Nanti akan kita lihat semakin sore pasti akan semakin ramai, dan nanti malam juga akan ada konser musik yang diisi oleh berbagai artis tanah air ya, Pram dan juga pemirsa. Tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang sangat diminati dan banyak sekali antusiasnya masyarakat Jakarta dan dari luar Jakarta juga. Sementara itu Pram. Baik, Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta terkait hari terakhir PRJ. Selamat bertugas kembali dan mungkin sambil tipis-tipis berbelanja di sana, Jen. Terima kasih banyak, Jen. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak di Puncak Jaya, Papua. Korban diduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Sudah dibunuh. Mayatnya ada di bawah ini. Udah buang di semak-semak. Ini dia, kasihan. Safarudin, 40 tahun, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak oleh warga Puncak Jaya, Papua, Sabtu siang. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka di kepala dan kaki. Safarudin diduga jadi korban perampokan dan kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB karena sepeda motor serta ponselnya ikut raib. Petugas gabungan Satgas Ops Damai Kartens kemudian mengevakuasi jasad korban dengan menempuh jalur yang cukup ekstrim. Pasalnya kondisi medan menuju TKP curam dan berbukit. Menggunakan motor, jasad korban dibawa ke jembatan distrik One Way sebelum dibawa ke RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk kemudian dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pihak Satgas Damai Kartens menyebut korban sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini diduga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekaga Telengeng, tokoh yang telah lama menjadi bayang-bayang konflik bersenjata di Papua. Motif diduga dipicu oleh penanganan motor milik kerabat mereka yang diamankan oleh aparat saat patroli di Mulia. Sementara itu, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan dan berharap jasad Safarudin segera dipulangkan ke kampung halaman.
Keluarga tak menyangka Safarudin tewas dengan cara mengenaskan, karena sehari sebelum hilang, mereka sempat berkomunikasi via telepon. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah non-permanen dan 2 rumah bedeng di kota Jambi. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan hingga membuat panik warga di sekitar lokasi. Kebakaran besar terjadi di depan lampu merah. Inilah rekaman video amatir saat api membesar dan menghanguskan 1 unit rumah non-permanen serta 2 rumah bedeng di Jalan Senduduk, RT 04 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Besarnya kebakaran yang berada di pinggir jalan protokol tersebut membuat warga dan pengendara yang melintas panik. Kobaran api terus membesar, membakar seluruh bagian rumah berbahan kayu yang tidak berpenghuni. Demi menghentikan kebakaran, Damkar Kota Jambi mengerahkan 7 unit mobil pemadam ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam sebelum api berhasil dijinakkan. Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, mengungkapkan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah aktivitas memasak yang dilakukan orang tak dikenal di rumah kosong tersebut. Selama proses pemadaman, api juga merusak rumah warga di sekitarnya dan membakar dapur yang sedang dalam perbaikan. Tidak ada korban jiwa dan kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak berwenang. Dari Jambi, Andriani Susandra, iNews melaporkan. Kebakaran lahan gambut juga terjadi, pemirsa, di 2 lokasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu malam. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas terkendala akses jalan serta minimnya sumber air. Kebakaran lahan gambut terjadi di 2 lokasi berbeda di Kelurahan Sabangau, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu malam. Api semakin membesar karena lahan dan semak belukar yang terbakar dalam kondisi kering akibat cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dalam upaya proses pemadaman, tim Darkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah harus berjalan kaki sejauh ratusan meter menuju titik kebakaran sambil membawa peralatan karena akses jalan yang sulit. Mereka juga harus mencari sumber air yang minim di lokasi kebakaran untuk melokalisir api agar tidak semakin menyebar ke area yang lebih luas. Sepanjang hari Sabtu ada 4 titik kebakaran di lokasi berbeda yang berhasil dipadamkan yang tersebar di 3 kelurahan dengan luas lahan yang berbeda. Sampai malam ini kita ada 4 titik pemadaman. Untuk lokasinya di mana? Untuk lokasi kita pertama ada di Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Kelampangan, dan Kelurahan Sebaru yang terakhir ini. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Warga diimbau untuk tidak membakar lahan dengan sembarangan, karena dapat membahayakan lingkungan, mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Desata, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Sebuah pick-up ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dikejar polisi. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas itu membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam, Komandan. Mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke dalam jurang jalan curam di Lembar, Sereale, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 6 orang meninggal dan belasan lainnya terluka.
Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Seriale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara. Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Seriale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta-Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kami serahkan ke kantor Polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui dua anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Dari rekaman CCTV terbaru, seorang penjaga kos bolak-balik mengintip kamar korban dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat ponsel. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Sementara itu, pemirsa, berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim juga akan memberi petunjuk teknis pembuktian.
Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang, terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Mistri Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih dari informasi tim SAR gabungan pemirsa yang menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pertama Jaya dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali pada Sabtu kemarin. Tim Unit Pencarian dan Pertolongan Laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pertama di titik referensi 8. Tim menggunakan kamera bawah air dan mendapatkan objek KMP Tunu Pertama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Ya pemirsa, pencarian korban tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pertama Jaya memasuki hari ke-11. Sebanyak 17 jenazah telah berhasil ditemukan dengan 15 diantaranya berhasil diidentifikasi. Berdasarkan data dari DVI Polda Jawa Timur, sudah ada 15 jenazah korban KMP Tunu Pertama Jaya yang berhasil diidentifikasi dan 2 jenazah masih proses. Diketahui ada 30 korban yang berhasil selamat, sementara berdasarkan manifest ada total 65 orang di kapal. Namun ada sejumlah korban lain yang tidak terdaftar di manifest. Operasi pencarian para korban sendiri resmi diperpanjang 3 hari karena masih ada belasan korban lain yang belum ditemukan. Ya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pertama Jaya dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali pada Sabtu kemarin. Tim Unit Pencarian dan Pertolongan Laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pertama di titik referensi 8. Tim SAR Laut menggunakan kamera bawah air dan mendapatkan objek KMP Tunu Pertama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama yang juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, pemirsa, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Dan pemirsa, untuk informasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, ada Bapak Eko Suyatno. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Pram. Ya Pak Eko, diinformasikan bahwa Basarnas dan tim telah menemukan bangkai kapal. Pak Eko, bisakah dijelaskan bagaimana kronologi penemuan dari bangkai kapal tersebut Pak Eko? Baik, terima kasih Mas Pram dan rekan-rekan iNews sekalian. Jadi diketemukannya bangkai kapal ataupun datum bawah air, ya. Jadi dari posisi kecelakaan kapal yang terakhir itu jaraknya kurang lebih 3,9 km. Jadi kapal terbawa arus ke selatan. Memang sesuai karakteristik arus yang kami monitor dari HF radarnya BMKG, ini menuju ke selatan. Memang karakteristik Selat Bali ini menuju ke arah selatan.
sejauh 3,9. Data ini sudah teridentifikasi kemarin oleh KRI Vanildo, kemudian divalidasi dan dikonfirmasi oleh KRI Spika. Ketemu dengan dimensi gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan besaran dimensi menyerupai kapal KM Tunu Pratama Jaya. Selanjutnya kita masih memerlukan gambaran bawah airnya. Jadi fase pendeteksian bawah air ada 3, mulai dari fase pengukuran dengan magnetometer, kemudian pengukuran dengan multi beam echo sounder, kemudian oleh KRI Spika dan Pulau Vanildo menggunakan side scan sonar. Setelah dari side scan sonar 2 dimensi, 3 dimensi tergambarkan, baru muncul dimensi kapal yang kita cari mendekati dari gambaran bawah air. Nah, kemudian yang gambaran bawah air yang ini tampilan lunas KMP Tuna Pratama Jaya, kami ambil gambar kira-kira seperti ini saat mereka di docking. Kemudian begitu di bawah air, sebagaimana gambaran kami yang kami peroleh dengan menurunkan kamera bawah air atau underwater kamera, gambarannya seperti ini. Ini kamera kita kasih pemberat karena ROV sudah tidak memenuhi persyaratan untuk operasional ROV. Pak Eko, dari visual yang Anda dapatkan dan tim di sana, Pak Eko, apakah ada bagaimana kondisi badan kapal ketika ditemukan? Informasi yang dapatkan, jadi terbalik dan apakah ada kerusakan? Kondisi kapal, Mas Pram, itu posisi terbalik. Posisi terbalik. Ini sisi bagian depan kami ambil secara, jadi ada 2 kamera yang kami turunkan. Pertama, ini dapat posisi terbalik. Kemudian yang gambar video kedua itu dari samping. Ini kami, ini yang terbalik. Ada sisi kerusakan kah Pak Eko dari bentuk kapal tersebut? Sejauh ini kerusakan kapal kita belum bisa identifikasi. Namun dari kapal tenggelam kita tidak menemukan kebocoran dari tangki bahan bakar ataupun lain sebagainya. Sehingga kalaupun dari hari pertama sampai hari ke-12 ini di permukaan ini kami tidak menemukan adanya tumpahan minyak ataupun oli dan lain sebagainya. Hanya yang kami peroleh adalah life jacket dari para penumpang mungkin yang ada di dalam kapal sehingga terhempas muncul ke permukaan terbawa arus yang kita ketemukan di sektor selatan. Itu teridentifikasi dengan pencitraan ataupun penggunaan pencarian menggunakan heli rescue ataupun heli Polri. Kemarin kita temukan life jacket. Sedangkan tampilan permukaan bawah air ini yang baru kita dapatkan, sehingga dengan ada gambaran bawah air ini kita meyakinkan bahwa ini adalah fix datum dari KMP Tunu Pratama Jaya. Oke, Pak Eko, ini informasi yang juga kami dapatkan sebanyak 17 korban masih dinyatakan hilang. Apakah berpotensi bahwa korban-korban tersebut masih berada dalam kapal? Jadi korban yang masih dalam yang meninggal dunia kita evakuasi kemarin 1 lagi, jadi jumlahnya 18 korban. Dari 18 korban meninggal dunia ini masih 3 yang belum teridentifikasi, Mas Pram. Ini rekan-rekan DVI masih memerlukan waktu karena beberapa korban dari data primer sekunder dari AMPM-nya, antemortem dan postmortemnya ini memerlukan proses lebih lanjut sehingga membutuhkan waktu. Demikian. Kalau untuk data yang ada, pencarian kami masih memerlukan 17 korban yang masih dalam target pencarian kami. Demikian Mas Pram. Baik, 17 orang masih dicari. Baik, terima kasih banyak Pak Eko Suyatno telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Kami doakan agar segera pencarian 17 korban lainnya segera ditemukan. Terima kasih banyak Pak Suyatno dan teman-teman.
Ya pemirsa, menjelang berakhirnya masa libur sekolah, banyak orang tua memilih mengisi waktu dengan aktivitas edukatif bersama anak, salah satunya dengan berkunjung ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, berikut liputan dari Bagus Prasetya dan juru kamera Seto Pratomo. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus untuk jumpa kita siang kali ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews pemirsa. Ya pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual, juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Sejaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Libur anak sekolah, perpustakaan Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat ramai pengunjung, di mana keluarga dan orang tua memilih untuk berlibur wisata di perpustakaan tim ini karena untuk mengedukasi anak-anak untuk membaca buku, untuk belajar. Seperti lihat di gambar saat ini, terdapat anak-anak dan keluarga dan orang tua mendampingi untuk anak-anak membaca buku. Di Taman Ismail Marzuki sendiri terdapat 3 bilik. Yang pertama adalah bilik bercerita, di mana di sini anak-anak diajarkan edukasi tentang musik, tentang dongeng dan sebagainya. Di sini anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi dari para pustakawan yang bercerita, pengetahuan yang diceritakan oleh pustakawan itu sendiri. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk menanyakan salah satu orang tua yang mengajak anaknya berlibur di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Boleh wawancara sebentar? Iya, siap. Boleh tahu nama Ibu siapa? Hani. Ibu Hani. Iya. Ibu Hani, apa sih alasan Ibu untuk mengajak anak-anak liburan ke perpustakaan tim ini? Karena kan banyak bukunya, koleksinya lengkap. Terus kemudian tempatnya itu ramah anak gitu, Mas. Terus kebetulan ini juga lagi ada kegiatan dongeng, jadinya anak-anak itu seneng gitu. Jadi kan kegiatannya kan macam-macam tuh, pasti dongeng, ada ice breakingnya, ada dibacain dongeng juga. Kemudian